Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Sosok artis Hollywood Nikki Glaser kini menjadi sorotan publik setelah dituding menghina Tuhan dalam acara Golden Globes 2025 sebelum insiden kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat terjadi. Pernyataan Nikki Glaser ketika menjadi host dalam acara Golden Globe 2025 memicu perdebatan sengit di kalangan publik. Komedian dan pembawa acara yang dikenal dengan gaya humor blak-blakannya ini membuat heboh setelah melontarkan lelucon yang dianggap sebagian orang menyinggung agama dan Tuhan. Kejadian ini tak hanya menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, tetapi juga memicu spekulasi tentang hubungannya dengan kebakaran besar yang melanda Los Angeles. Dalam pidatonya yang penuh humor, Nikki Glaser menyampaikan candaan tentang polling imajiner Globes Leader. Dalam polling tersebut, ia menyebutkan bahwa peringkat pertama ditempati oleh cast and crew. Lalu pada polling berikutnya, terdapat sosok ibu. Sementara itu, nama Tuhan berada di urutan terbawah. Mengetahui Tuhan memperoleh polling terendah, Nikki Glaser mengucapkan sebuah pernyataan lelucon yang kemudian mendapatkan riuh tawaan dari penonton Golden Globes 2025. Tuhan, pencipta alam semesta, zero mention. Tidak heran kalau Tuhan ada di urutan paling bawah. Canda Nikki Glaser. Ucapannya yang diiringi tawa ini memicu reaksi beragam di kalangan audiens dan publik. Tidak berhenti di situ, Nikki Glaser memperburuk suasana dengan lelucon lainnya yang menyinggung agama Katolik. Dalam segmen berikutnya, Nikki Glaser tampil mengenakan topi uskup dan membawa tongkat merah muda berkilauan layaknya tema musikal Wicked. Lalu ia melantunkan parodi lagu populer, mengubah liriknya menjadi penuh kontroversial. Anda akan menjadi paus ular. Saya akan mengajari Anda beberapa doa Katolik. Ucapnya yang semakin memperburuk kesan bahwa leluconnya mengarah pada penghinaan terhadap agama tertentu. Reaksi publik terhadap pernyataan Nikki pun terpecah. Sebagian orang melihatnya sebagai bagian dari humor satir yang biasa ditemui di dunia hiburan dan merasa bahwa itu tak perlu dibesar-besarkan. Mereka berpendapat bahwa Nikki hanya berusaha untuk menambah keseruan acara tanpa maksud menyakiti perasaan siapapun. Namun, banyak juga yang merasa bahwa lelucon tersebut terlalu jauh dan tidak pantas, terutama bagi umat beragama yang merasa dihina. Sejumlah komunitas Katolik, khususnya, merasa terganggu dengan lelucon tentang paus dan doa-doa mereka, menganggapnya sebagai bentuk ketidakrespekan terhadap simbol dan ajaran agama mereka. Beberapa hari setelah ajang Golden Globes 2025 terselenggara, Los Angeles dilanda kebakaran dahsyat. Tak sedikit orang yang menuding bahwa kebakaran tersebut adalah hukuman dari Tuhan atas kecongkakan manusia yang meremehkan kuasa ilahi. Sejak saat itu, seluk-beluk dari Nikki Glaser mulai dikuliti oleh warganet. Nikki Glaser adalah sosok yang telah lama dikenal di dunia hiburan Hollywood. Dia selama ini dikenal sebagai komedian, aktris, penyiar radio, hingga pembawa acara televisi yang selalu tampil dengan gaya humor yang blak-blakan. Nikki Glaser lahir pada 1 Juni 1984 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Glaser telah menciptakan karir yang sukses dan beragam, tak hanya di dunia stand-up komedi, tetapi juga di layar lebar dan televisi. Glaser memulai pendidikannya di Kirkwood High School sebelum melanjutkan studi di University of Colorado Boulder dan akhirnya meraih gelar sastra Inggris di University of Kansas. Meski demikian, dunia hiburanlah yang akhirnya menarik perhatian Glaser.
membawanya ke jalur komedi yang telah membuat namanya dikenal luas. Sebagai seorang komedian, Glaser mengarah kemampuan dan gaya humornya selama hampir 2 dekade di klub-klub komedi di seluruh Amerika Serikat. Gaya humor yang sangat jujur dan blak-blakan ini kemudian membawanya ke berbagai platform besar, dari acara stand-up di televisi hingga podcast. Salah satu pencapaian besar dalam karirnya adalah peluncuran acara komedi spesialnya seperti Perfect di Comedy Central pada 2016 dan Banging di Netflix pada 2019. Kedua acara ini menampilkan kepribadiannya yang khas, memperlihatkan sisi pribadi dan unik Glaser yang seringkali memicu tawa karena keberanian dan keterus-terangannya. Selain berkarir di dunia komedi, Glaser juga dikenal sebagai penulis dan produser di balik beberapa film besar, seperti Trainwreck 2015, I Feel Pretty 2018, dan Punching the Clown 2009. Keterlibatannya dalam proyek-proyek ini menunjukkan sisi lain dari bakatnya, tidak hanya sebagai komedian, tetapi juga sebagai individu yang memiliki wawasan kreatif yang luas dalam industri perfilman. Glaser juga berhasil membangun karir di dunia podcast dengan menjadi pembawa acara 3 podcast populer. Melalui podcast-podcast tersebut, dia mampu berinteraksi langsung dengan para pendengar, menciptakan komunitas penggemar yang kuat. Hal ini menambah dimensi baru pada karirnya yang sudah multifaceted. Selain podcast dan stand-up, Glaser juga tampil di sejumlah acara televisi terkenal, seperti Last Comic Standing, Conan, The Half Hour, The Tonight Show with Jay Leno, dan Late Night with Sid Meier. Penampilannya di acara-acara ini mengokohkan posisinya sebagai salah satu komedian wanita papan atas di industri hiburan Amerika. Secara keseluruhan, Nikki Glaser bukan hanya seorang komedian yang tajam dan lucu, tetapi juga seorang sosok yang telah mengukir karir sukses melalui berbagai medium hiburan. Keberanian dan keterus-terangannya dalam berbicara, baik di atas panggung maupun di balik layar, telah membuatnya menjadi salah satu figur yang dihormati dalam dunia komedi Hollywood. Itulah tadi mengenai tentang Nikki Glaser yang dituding menghina Tuhan. Selanjutnya, ada 5 konspirasi penyebab kebakaran Los Angeles. Benarkah itu adalah azab dari Tuhan? Kebakaran hutan yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, meninggalkan banyak luka bagi para penghuni di area tersebut. Bagaimana tidak? Bukan hanya luka fisik yang didapat, tetapi mereka juga kehilangan tempat tinggal yang dilahap api. Selain rumah, gedung sekolah, toko, restoran, hingga pusat bisnis juga ludes terbakar. Menurut peneliti Alice C. Hill, dalam tulisannya yang berjudul After the Fires, How to Rebuild Los Angeles, diperkirakan potensi kerugian dari kebakaran tersebut mencapai 2.459 triliun. Kebakaran di Los Angeles menjadi peristiwa yang besar. Banyak yang mengaitkan bencana ini dengan sejumlah konspirasi. Tak sedikit yang berpendapat jika kebakaran di Los Angeles terjadi karena kesengajaan hingga hukum karma. Lalu apa saja konspirasinya? Pertama, agenda Los Angeles Smart City jadi salah satu konspirasi yang diduga kuat penyebab kebakaran besar di wilayah negara bagian California itu. Konspirasi ini telah ramai beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa pembangunan kota baru akan lebih mudah jika bangunan lama telah dihancurkan. Berdasarkan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 2020, Smart City atau People Smart Sustainable Cities merupakan kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi, dan layanan perkotaan dan daya saing. Kedua, teori DEY
Directed Energy Weapon atau DEW, alias serangan senjata terarah, jadi konspirasi lain dalam kebakaran di Los Angeles. Serangan itu diduga memiliki motif untuk mengganggu masyarakat, serta mengikis identitas nasional. Selain itu, DEW juga berkaitan dengan konsep 15-minute cities, atau sebuah konsep perencanaan kota yang dirancang untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jarak dekat. Teori ini diperkuat dengan munculnya video yang muncul di internet, yang memperlihatkan sebuah objek tak dikenal terbang di langit selama kebakaran. Teori tersebut diperkuat dengan pohon palem yang masih cukup kokoh, sedangkan objek lain seperti mobil dan rumah hangus terbakar. Yang ketiga, ulah tokoh politik. Teori konspirasi tentang kebakaran di Los Angeles juga mengarah pada sejumlah tokoh politik. Nama yang tertuduh itu seperti Gubernur California, Gavin Newsom, dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Kebakaran disebut merupakan salah satu bagian agenda pembangunan rel kereta api cepat yang didanai oleh China. Keempat, azab Palestina. Teori konspirasi lain menyebutkan kebakaran di Amerika Serikat merupakan karma karena negara tersebut mendukung Israel. Seperti diketahui, Israel melancarkan serangan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban di Gaza, Palestina. Dan hingga 2024, menurut jurnal The Lancet dari sejumlah lembaga, korban di Palestina berkisar 55.298 hingga 78.525 jiwa. Yang terakhir, azab Golden Globe Awards. Kaitan karma lain ialah merujuk pada acara Golden Globe Awards 2025. Acara tersebut viral karena pernyataan kontroversial pembawa acara itu, yakni Nikki Glaser. Ia menyebut tak satu pun penerima penghargaan menyebut nama Tuhan. Apa penyebab kebakaran Los Angeles yang sebenarnya? Teori-teori konspirasi tersebut bukanlah fakta sebenarnya dari penyebab kebakaran di Los Angeles. Penyidik kebakaran hingga kini menduga faktor alamlah yang didukung karena ketidaksengajaan manusia menjadi penyebab kebakaran. Kunci untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran di Los Angeles berada di puncak bukit yang tertutup semak belukar, tempat kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 10.30 pagi pada hari Selasa, 7 Januari, waktu setempat. Penyelidik kebakaran masih berupaya untuk menentukan apa yang memicu kebakaran hebat tersebut. Tetapi, para ahli mengatakan bahwa mudah untuk mengesampingkan satu penyebab umum kebakaran hutan, yakni adanya petir. Wilayah tersebut bebas dari cuaca badai mingguan ini. Area di dekat Tesmakel Ridge Trail juga tampaknya bebas dari kabel listrik atau transformator, yang mengesampingkan kemungkinan penyebab lainnya. Wallahu a'lam.